Setiap penolakan itu tuh beliau selalu KDRT sama saya. Dan itu juga dia udah narik baju saya, lalu saya itu difoto ya, tapi nggak tahu itu dikirim kemana. Jangan membuat penggiringan-penggiringan seolah-olah nih klien kami nih seorang laki-laki yang predator. Tak sedikit kasus tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi di Indonesia. Sebagian dari mereka yang tersakiti tak berani melapor dan memilih diam. Lantas, bagaimana Komnas Perempuan menyikapi kasus dugaan suami jual istri yang terjadi beberapa waktu lalu di Tangerang, Banten? Sesuatu yang benar-benar aneh ya ketika misalkan suami terus menjual istrinya itu melalui WeChat. Biasanya itu kan di kalangan di luar domestik ya sebenarnya. Mungkin juga hal baru ya ketika misalkan suami menjual istrinya melalui WeChat. Yang jelas ini kan ada transaksi seksual ya. Kalau misalkan itu benar terjadi ya. Nah, ini kategori ya, ada beberapa hal yang sebenarnya harus didalami ya. Apakah ini misalkan hanya melanggar undang-undang TPKS saja, atau misalkan undang-undang TPPO? Karena kan di situ ada sel ya, ada sel menjual. Cuman TPPO juga harus didalami sebenarnya oleh polisi ya. Artinya cara proses tujuannya itu harus terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang 21 2007. Atau misalkan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga. Atau misalkan hal lainnya, tentunya ini polisi harus benar-benar mendalami kasus ini sehingga itu akan ditemukan ini udah termasuk kemana ya. Iya, kalau TPKS jelas ya, itu karena ada kekerasan seksualnya, karena ini kan untuk tujuannya transaksi seksual. Nah, di TPPO juga sama sebenarnya, tapi di TPPO itu harus ada cara proses tujuan, mulai dari perekrutan, pengiriman sampai tujuan. Ini juga yang harus benar-benar dipersiapkan korban ya, ketika misalkan korban melapor karena dugaan misalkan adanya kekerasan seksual. Nah, sebenarnya kalau misalkan di bukti-bukti transaksi elektronik, misalkan apakah itu ada di handphone atau misalkan aplikasi lain ya yang menuju ke transaksi itu juga bisa. Juga visum juga bisa. Misalkan korban juga ada kekerasan fisik atau yang lain misalkan. Nah, tapi kalau untuk kekerasan fisik atau kekerasan seksual, saya yakin dan percaya itu kan bisa didapatkan di visum. Nah, sebenarnya memang agak sulit ya ketika misalkan setiap kasus kekerasan seksual atau misalkan TPPO atau misalkan di ranah domestik atau KDRT terkait dengan ranah privat itu agak lumayan alot ya, baik itu misalkan kasus suami ke istrinya memang agak sulit. Dan juga kita juga harus memahami itu. Nah, biasanya kan korban itu udah langsung punya tekanan psikologi yang cukup berat ya. Dan kalau misalkan teman-teman itu selalu mengatakan korbannya itu masih trauma sehingga masih belum bisa membuka diri untuk speak up atau bicara ke orang lain, apalagi misalkan itu di ranah domestik. Ya, kalau misalkan ini benar-benar terbukti, itu ada banyak hal sebenarnya yang harus bisa digali sama polisi ya untuk melakukan identifikasi. Ini kenapa sebenarnya misalkan si pelaku itu sampai misalkan menjual istrinya atau misalkan menawarkan istrinya ke pihak lain ya. Nah, tentunya ada banyak cerita itu terkait dengan psikologi itu si pelaku itu sendiri kan. Terus kemudian juga faktor lainnya bisa jadi misalkan faktor ekonomi, atau bisa jadi ada temuan lain ya di dalam jiwanya ketika misalkan itu diperiksa oleh pihak rumah sakit misalkan atau pihak psikologi. Beberapa kasus yang yang kami tangani itu kekerasan berulang itu selalu terjadi, dan itu yang membuat si perempuan korban itu semakin semakin terpuruk
semakin trauma dan bisa juga sampai gangguan kejiwaannya itu terganggu cukup tajam. Kan ada juga banyak yang korban-korban yang yang mengadu ke kita itu berujung ke pendampingan psikiatri ya, pendampingan psikolog, terus pendampingan psikiatri. Laki-laki itu merasa punya power gitu, punya power sehingga derajatnya itu merasa dia lebih tinggi dan sehingga memperlakukan istri atau misalkan perempuan lainnya itu merasa lebih rendah dan dianggap itu selalu mau, walaupun misalkan belum tentu kan perempuannya itu mau, tetapi ketika misalkan dengan dengan ancaman atau misalkan kekerasan lainnya, misalkan baik itu verbal maupun fisik, itu juga salah satu menandakan bahwa derajat perempuan itu selalu dianggap lebih rendah oleh laki-laki. Bersama seorang psikolog, tim iNewsFile menggali lebih dalam dugaan eksplorasi seksual yang dilakukan oleh oknum wasit terhadap istrinya sendiri yang dilaporkan dijual kepada pria lain. Lalu bagaimana kondisi psikis korban jika hal ini benar terjadi? Kasus-kasus KDRT ya, itu berbagai macam jenis. Kekerasan dalam rumah tangga selain verbal, fisik, tapi juga ada eksploitasi seksual begitu. Di mana termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan seks yang dilakukan yang sebenarnya tidak nyaman buat istri. Termasuk misalnya hubungan tiga arah ya, atau trisam, di mana misalnya salah satunya sosok laki-laki menginginkan istrinya melakukan hubungan dengan orang lain di depannya. Hubungan kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya diwarnai dengan adanya dominasi dari satu pihak dan kelemahan dari si korban begitu. Nah, adanya kasus ini bisa membuktikan bahwa bisa saja si pelaku ini memang mendominasi korban dengan melakukan satu tindakan-tindakan tertentu yang tidak membuat korban menjadi nyaman atau masuk dalam bentuk tadi kekerasan yang mengeksploitasi seks dari si korban. Seluruh kasus kekerasan dalam rumah tangga pasti pelaku itu memegang peran dominasi. Apakah kemudian akhirnya kekerasan itu dilakukan dengan cara direct atau dibungkus dengan manipulasi. Manipulasi itu biasanya tidak memakai kekerasan secara langsung, tapi dibuat akhirnya korban mengikuti si pelaku. Biasanya dengan soft approach, dengan sweet pendekatan yang manis, tapi tujuannya untuk penguasaan. Merayu seseorang dengan tujuan memenuhi keinginan pribadi itu juga termasuk bentuk manipulasi. Jadi kekerasan yang dibungkus dalam bentuk manipulasi. Kelainan perlakuan seksual itu sekarang memang seringkali banyak terjadi sekarang ini ya. Kenapa? Karena tontonan yang dilihat di media sosial, film-film yang dia konsumsi itu juga membuat seseorang menjadi akhirnya bisa saja ke arah memiliki kelainan seksual karena fantasi itu kan terbentuk. Dan level makin lama makin tinggi itu akan banyak terpapar konten-konten yang sebenarnya di luar dari kegiatan seksual yang biasa begitu, jadi yang tidak biasa. Makanya ada banyak sekali kelainan seksual yang sebenarnya harus kita memang juga antisipasi dari awal ya, karena ada juga kelainan seksual dengan binatang, seksual dengan fetis-fetis tertentu, juga ada dengan kekerasan misalnya. Kebahagiaan rumah tangga tuh harus dinikmati berdua, bukan salah satu bahagia yang salah satu menderita begitu. Dan oleh karena itu jadi kepada siapapun korban di sini kita harus memang speak up, mencari pertolongan, bisa ke psikolog, ke profesional, atau mencari lembaga bantuan hukum lainnya untuk melindungi dia kalau memang dia ingin melakukan pelaporan sehingga dia merasa nyaman dan aman di dalam lembaga yang tepat untuk melindunginya gitu. Karena di sini tidak mudah bagi korban untuk mengadukan hal tersebut, dan makanya kita harus berada di dalam kacamata korban. Sebenarnya ada pilar-pilar yang penting harus kita jaga dalam rumah tangga itu ya. Salah satunya adalah
komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu komunikasi dua arah yang fair gitu ya, yang tidak membuat satu melebihi dari yang lain. Yang kedua adalah pilar yang kita sebut pembagian peran. Pembagian peran itu kita punya tanggung jawab masing-masing untuk bisa memberikan ide masing-masing gitu. Jadi peran kamu apa, peran saya apa, tidak berarti akhirnya satu orang perannya banyak sekali, yang satu ringan sekali. Nah, itu sebenarnya terjadi udah mulai ada penindasan atau kekerasan di situ. Yang selanjutnya adalah bagaimana masing-masing sepakat memiliki komitmen gitu, bahwa ya kita masing-masing punya peran untuk saling berkomit, tidak menyakiti satu sama lain dan membuat masing-masing rasa bahagia tersebut gitu. Kalau ada egoisme di situ, akhirnya muncul tadi adanya celah untuk kekerasan. Tapi kalau kita merasa kita selaras, setara, kita punya hak yang sama, rasanya kita ada muncul empati, kita jadi juga akhirnya ingin saling melindungi, membahagiakan satu sama lain, dan akhirnya tidak ada terjadinya kekerasan dan akhirnya mengorbankan salah satu pasangan. Kasus eksploitasi seksual oleh suami terhadap istri menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat hadir sebagai kontrol, paksaan, dan juga pelampiasan hak atas tubuh korban. Tak hanya keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, hingga negara harus mengambil tanggung jawab untuk mencegah dan menangani eksploitasi seksual dalam rumah tangga secara serius, agar upaya menghentikan eksploitasi seksual oleh suami terhadap istri bisa menjadi perubahan yang nyata. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.